Selamat sore Pak Heri, apa kabar? Kabar baik, Pak John. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik. Apa Boleh kabar? perkenalkan diri, Pak Heri? Baik, terima kasih. Saya Heri Utomo, saya Presiden Indonesian Diaspora Network United, yaitu Worldwide Organization of Indonesian Diaspora, yang berpusat di Jakarta. Saya sendiri berkedudukan di Baton Rouge, Louisiana. Bagaimana menghadapi dengan COVID-19 sekarang? Ya, memang suasana di era COVID ini cukup disruptif buat kita juga, karena sebenarnya kita sedang mempersiapkan Global Summit yang kedua di Jakarta pada bulan Agustus nanti. Tapi karena situasi yang seperti ini, barangkali kita akan melihat terus memantau sampai bulan April atau Mei untuk bisa memutuskan apakah bisa terus dengan rencana semula Global Summit kedua di Jakarta atau perlu kita reschedule lagi. Tapi sejauh ini kami akan tetap mempersiapkan diri, tentunya dengan berbagai kendala. Ya, tentunya kondisi seperti ini bukan hal yang baru buat kami, karena sebagian besar koordinasi kegiatan kita, karena global sifatnya, itu mau tidak mau menggunakan online facility seperti sekarang ini. Jadi dari segi itu kami tidak merasa terganggu, tapi dari segi kegiatan dan pencurahan energi dari masing-masing chapter dan para pengurus, itu memang terasa cukup terhambat sekarang ini. Jadi kami sudah idle selama kurang lebih 1 bulan. Jadi kantor kami di Jakarta pun, pengurusnya di sana, kantornya itu kita tutup sementara, bekerja dari rumah, sehingga semua dipersiapkan dari rumah dan memang tidak seoptimal sebagaimana yang biasanya kita lakukan. Kita biasanya koordinasi dengan berbagai kementerian maupun partner kita di Indonesia, tentunya tidak bisa bertemu secara fisik di Jakarta pun menjadi kendala yang cukup signifikan. Tapi mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama lagi kita bisa membuat cara baru untuk bisa mengatasi ini, karena juga seperti biasanya kita tetap conference call dengan berbagai member kita di seluruh dunia. Dan misi dan visi dari organisasi ini apa itu? Jadi misi dan visinya adalah memberikan pembekalan kepada diaspora, jadi engagement, kemudian empowerment kepada masing-masing diaspora untuk bisa memberikan kreativitas, ide maupun pemikiran dan juga pencurahan karyanya untuk pertama membantu Indonesia dari berbagai hal, mulai dari pendidikan sampai kewarganegaraan dan seterusnya, dan juga memberikan satu wadah bagi diaspora kita untuk berkreasi di daerahnya masing-masing dengan menggunakan aset kita hubungan langsung dengan sumber di Jakarta. Kita bisa memfasilitasi chapter-chapter kita untuk bisa berkreasi, mungkin memperkenalkan Indonesia di daerah masing-masing melalui budaya maupun pendidikan, maupun juga terobosan pendidikan informal di sana-sini. Itu akan memberikan satu arena bagi diaspora untuk membangun leadership dan kepemilikan, serta kalau ingin merasa dekat dengan Indonesia, merasa kangen dengan Indonesia, ini adalah tempatnya untuk bisa berkumpul dan berpikir bersama-sama untuk kebaikan bersama. Dan tantangannya apa sekarang selain COVID-19? Tentunya tantangannya banyak sekali. Jadi setelah kita dekat dengan pemerintah, setelah kita mulai berhubungan dengan pemerintah, satu aja. Jadi kita mesti juga menyadarkan pemerintah bahwa diaspora itu partner, bukan pegawai negeri. Ini yang masih jadi ganjalan juga. Jadi sekali kita berhubungan, sekali kita bekerja untuk proyek tertentu, jadi mentaliti pemerintah itu menganggap kita ini sebagai kaki lanjutan atau pegawai negeri mereka gitu. Sehingga kadang-kadang seharusnya kita tuh dianggap sebagai partner. Sehingga mengundurkan niatan atau jangkauan program itu sendiri. Jadi kalau sebagian kita kan sudah bukan warga negara Indonesia lagi. Kalau kita datang ke Indonesia itu ibaratnya kita itu orang bule datang ke Indonesia kan tentunya menggunakan prosedur partnership yang kita sama-sama sejajar maupun dipandang sebagai partner. Nah, kita pada waktu membuka launching di Papua itu terobosan pendidikan dengan Kementerian Bappenas,
Menteri Bappenas sendiri yang membukanya. Jadi kata-katanya itu seakan-akan kita itu memberikan hadiah aja. Jadi terima kasih kepada diaspora, kita sudah punya program di Papua, terobosan pendidikan yang sekarang kita buka, hari ini kita resmikan. Nah, seharusnya mestinya kita berpartner dengan diaspora untuk bisa menyalurkan teknologi dan seterusnya, ini sebagai awal dan seterusnya. Dan ini terasa di mana-mana, termasuk dengan KJRI. Jadi implikasinya begini, karena mau tidak mau kalau kita ini bukan warga Indonesia, itu kan ada aturan tertentu yang tidak bisa diterobos begitu saja. Jadi misalnya ini belum sampai ke aturan kalau kita udah formal partnership ya. Jadi misalnya kepergian kita ke daerah-daerah rawan itu kan juga cukup rawan kan sebenarnya. Bayangin kalau misalnya orang bule sana kemari masuk Papua, ada Papua Merdeka, tiba-tiba kita diculik, kemudian dijadikan ransom, ini ada warga Amerika kita culik. Kan geger juga semua di Amerika kan, meskipun kita bukan orang bule, tapi kan kita warga negara. Nah seharusnya seperti itu kan ada aturan khusus yang bisa dimengerti. Nah lagi-lagi ini masih juga long run. Jadi perlahan-lahan kita akan berikan pengertian bahwa oke, kita memberikan pengabdian ini bukan bersifat memberikan aja, yang kita inginkan itu juga partnership. Karena memberikan itu hanya sekali jadi. Tapi kalau misalnya teknologi transfer itu kan prosesnya cukup panjang. Sehingga perlukan tahapan-tahapan. Dan tahapan-tahapan itu perlu aturan-aturan yang nanti akhirnya pada intinya itu aturan yang sesuai antara bagaimana mentransfer teknologi dari Amerika ke Indonesia secara formal. Itu sebenarnya ada Intellectual Property Office yang ketemu dengan Intellectual Property di Indonesia, mereka kemudian berkomunikasi sehingga terjadilah tukar-menukar teknologi dengan baik. Pak Heri, apakah yang telah diberikan oleh Indonesian Diaspora Network ke Indonesia? Kita telah memberikan wahana baru kepada pemerintah bahwa diaspora itu real. Itu sudah terasa sekarang, sebelumnya kita tidak dilihat begitu. Sekarang semua pencurahan program memasukkan diaspora di dalam program-program yang sedang berlangsung. Contoh misalnya dalam bidang penelitian, diaspora sudah dianggap sebagai sumber peneliti atau sumber daya, baik tenaga ahli maupun researcher-nya, untuk bisa membangun Indonesia dalam hal pendidikan dan juga risetnya. Kemudian dari segi investment, juga kita mulai dilihat, jadi sekarang sedang diproses diaspora bond, yaitu kesempatan untuk berinvestasi ke Indonesia dengan membeli bond piutang negara. Ini sedang dalam proses yang sedang kita lakukan. Tentunya seperti tadi hambatannya masih banyak. Jadi karena tentunya untuk bisa berinvestasi aturannya mesti jelas, kemudian juga sebagian diaspora kita kan sudah bukan warga negara Indonesia lagi, tapi ingin berpartisipasi investasi, tentunya ada berbagai kendala-kendala yang mesti diselesaikan. Jadi misalnya, apakah bank-bank yang nanti diserahin untuk investment itu bisa kita jangkau, apa kita bisa membuka bank Indonesia dengan baik, bagaimana aturannya, dan sebagainya, itu masih dalam tantangan. Jadi wahananya udah betul, arahnya udah mulai kelihatan, tapi masih banyak hal-hal yang perlu diluruskan di sana-sini. Saya yakin bukan masalah yang kecil, karena pemerintah kita juga terbatas melihat wacana internasionalnya. Jadi apakah nanti misalnya bond yang dikeluarkan di kompetitif dengan bond yang lain, kemudian security-nya bagaimana, kemudian hubungannya dengan pembayaran pajak kita, misalnya ada income yang kita investkan ke luar negeri, itu bagaimana penanganannya, itu semua masih harus diselesaikan. Tapi yang jelas pemerintah punya niat, ini hal yang bagus, tapi masih panjang jalannya. Demikian juga dengan upaya duit kewarganegaraan. Jadi kita berharap salah satu cara meningkatkan mobilitas diaspora dan menggunakan seluruh potensi yang ada di diaspora, tentunya bila difasilitasi dengan duit kewarganegaraan, barangkali akan banyak diaspora yang lebih mudah untuk bisa berinvestasi atau bermukim di sana, atau memiliki misalnya apartemen atau tempat untuk pensiun sementara, atau mungkin tempat liburan summer, seperti di sini misalnya, summer camp, dan seterusnya. Jadi ini semua sudah ada, kita ajukan, sudah berjuang selama
lebih dari 5 tahun, dan pemerintah melihat sebagai hal yang possible, tetapi masih banyak kendala-kendala besar yang harus kita selesaikan, karena tentunya itu akan menyangkut bill, seperti di sini juga. Jadi apakah DPR kita akan carry out, bagaimana nanti pendapat umum di Indonesia, dan seterusnya. Jadi masih panjang jalannya. Namun kita tidak terdiscourage, semua itu adalah proses. Kami merasa senang bahwa selama ini apa yang kita perjuangkan mulai ada titik terangnya. Jadi seperti yang saya ceritakan tadi, kalau 4-5 tahun yang lalu kita sama sekali dimusuhi, karena diaspora dianggap sebagai bagian dari Indonesia yang pilih enaknya sendiri ke luar negeri, kemudian sekarang mau balik ke Indonesia, tapi menuntut ini, itu, dan seterusnya. Tapi setelah kita berikan gambaran bahwa kita adalah satu media yang naturally memang capable untuk menjembatani antara Indonesia dengan tempat di mana kita berada, di Amerika Serikat atau di British atau dimanapun di Australia. Fungsi kita sangat strategis sebenarnya untuk bisa menjembatani dalam banyak hal, baik di ekonomi, pendidikan, teknologi, ataupun sosial dan budaya, dan seterusnya. Ini rupanya pemerintah sudah bisa melihatnya dengan baik, bahkan di pidato Jokowi yang terakhir pada bulan Juli yang lalu, jelas-jelas disebutkan bahwa pemerintahan Jokowi akan mulai melihat diaspora sebagai komponen yang ada artinya untuk pembangunan Indonesia. Dan tentunya diaspora sebagian karena warga negara Amerika juga, atau warga negara yang lain di luar Indonesia, tentunya mereka mengabdinya di 2 tempat. Dan tentunya ini juga kita mengerti psikologi dan juga semangat dari kawan-kawan yang sudah bukan warga negara Indonesia lagi. Jadi mereka akan menggunakan jalur sebagai untuk membangun masyarakat Indonesia yang sudah bukan warga Indonesia lagi di sini, baik mereka berkiprah, memperjuangkan masing-masing karirnya di sini, tapi sekalian juga kalau ada kesempatan juga memperjuangkan kepentingan Indonesia dari banyak hal. Misalnya kalau dari bidang saya sendiri, misalnya saya punya keahlian di bidang gene editing misalnya, yang teknologi bisa dimanfaatkan di mana saja, saya bisa berlaku both ways, bisa di sini sebagai karya saya, kemudian sebagai pengabdian saya bisa membimbing saintis dari Indonesia untuk menguasai teknologi yang sama tanpa misalnya melanggar aturan yang ada di Amerika, misalnya di teknologi espionage atau kemudian semacam pelanggaran untuk mentransfer teknologi yang ilegal dan seterusnya. Jadi itu kita lakukan secara formal, dan itu kita bisa lakukan sebagai agreement yang open, dan itu semua kita bisa lakukan sebagaimana normal. Tapi tentunya karena kita orang Indonesia, kita bisa lebih luas untuk bisa berdiskusi dengan teman-teman kita yang di Indonesia maupun teman-teman kita Amerika di sini. Jadi ini salah satu kelebihan yang dimiliki oleh diaspora itu sendiri sebagai aset. Dan ini saya kira kita semua udah pada paham soal ini. Untuk yang ingin bergabung, syaratnya apa dan bagaimana untuk bergabung? Kami punya chapter-chapters, kami tidak memberlakukan membership, tetapi kami membuka kesempatan kepada siapa aja yang punya ide, karya, kemauan, keinginan, interest untuk bergabung dengan kami, dan bebas untuk menghubungi kami dengan leluasa, dan kami dengan senang hati akan menunjukkan aplikasi ataupun bahan-bahan yang telah kami siarkan selama ini, kami lakukan selama ini sebagai bahan untuk dipertimbangkan, dan welcome to join di program yang kita punyai. Bahkan kalau punya program atau pemikiran sendiri, kami juga terbuka untuk menerima usulan dan program-program yang lain. Jadi Pak John sangat terbuka, dan kita program oriented. Jadi mudah-mudahan dengan approach ini tidak merasa bersaing dengan organisasi Indonesia yang sudah ada. Jadi kita bukan threat untuk bersaing dengan siapapun, dengan misalnya Kawanua ataupun organisasi yang sudah ada, ICMI atau apapun. Kami hanya network dari ide-ide, network dari personal yang punya common interest, common goal, yang dua-duanya untuk bisa berkecimpung di Indonesia maupun di lokalitasnya. Untuk kontak website-nya apa, Pak? Jadi kami punya website, nanti kami kirimkan. Jadi
juga punya Facebook dan punya WhatsApp communication yang aktif yang bisa dimanfaatkan. Dan pesan terakhir apa, Pak? Pesan terakhir barangkali kita pada saat yang sungguh unik ini di situasi di mana COVID-19 ini sesuatu yang sangat baru yang belum pernah dialami di manapun dunia, di mana mempunyai efek selain juga real deal seperti penyakit karena pengaruhnya bisa menyebabkan kematian, juga mempunyai konsekuensi ekonomi yang tidak belum pernah terjadi. Jadi sesuatu yang tiba-tiba berhenti dan tentu saja menimbulkan efek ekonomi yang belum pernah kita alami sebelumnya. Yang ketiga juga karena kita harus distancing, social distancing, maka juga ini menimbulkan efek sosial dan juga mungkin psikologi dan juga mungkin lifestyle untuk beberapa waktu. Barangkali tidak terlalu lama, tapi juga cukup lumayan 1-2 tahun ke depan. Dan ini tentunya sekali lagi memerlukan kesabaran kita, kemudian kejelian kita melihat fakta, karena zaman sosial media ini sangat banyak yang positif dan negatifnya. Jadi kita harus mengacu kepada fact-based information, check, recheck, dan selalu mendengarkan yang mana yang betul, menjadi guide apa yang perlu kita ambil ke depan, 1-2 hari ke depan, atau bahkan beberapa bulan ke depan, dan seterusnya. Jadi ini suatu ujian bagi diaspora dan juga bagi seluruh dunia untuk bisa masak bersama-sama menghadapi situasi yang tak terbayangkan sebelumnya ini, dan hanya dengan fakta dan scientific based information serta mengambil juga pemikiran yang lebih dalam secara psikologi, filosofinya, mudah-mudahan kita bisa menyelamatkan diri. Dan selama ini, sejauh ini korban di antara diaspora pun cukup kecil, 1-2 aja. Jadi saya melihatnya sebagai hal yang sangat positif. Kita diaspora ternyata sangat tanggap menghadapi situasi dan menyelamatkan diri dengan mengikuti petunjuk-petunjuk yang telah diberikan kepada masing-masing petugas kesehatan maupun news yang bisa kita pegang dengan baik. Baik, Pak Heri, terima kasih. Sampai kita berjumpa lagi. Terima kasih, Pak John. Selamat sore, siang. Thank you.